li amri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita. Salah satunya kita telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masuk Islamnya suku Al-Khazraj. Suku Al-Khazraj masuk Islam ketika mereka datang ke Mekah pada musim haji 620 Masehi. Rasulullah SAW bertemu beberapa orang Al-Khazraj dari Yasrib di Al-Aqobah. Pada saat itu, penduduk Yasrib hidup berdampingan dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi berkuasa atas suku Al-Khazraj. Jika terjadi perselisihan, kerap kali orang-orang Yahudi berujar, "Sesungguhnya kedatangan Nabi yang diutus telah dekat. Jika tiba masanya, kami akan mengikutinya dan dengannya kami akan membunuh kalian seperti pembunuhan terhadap orang-orang Ad dan Iram." Perkataan tersebut keluar dari mulut mereka karena Yahudi merupakan orang berilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kitab. Dalam kitab tersebut terdapat kepastian datangnya Nabi penutup zaman yang mereka harapkan dari golongan mereka. Kepada orang-orang Al-Khazraj, Nabi menjelaskan kerasulan beliau dan mengajak kepada Islam. Tidak lupa, Nabi juga membacakan Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Sebagian dari mereka berkata, "Demi Allah, inilah Nabi yang dijanjikan Yahudi kepada kalian. Oleh karena itu, janganlah kalah cepat dari orang-orang Yahudi." Mereka pun membenarkan Muhammad sebagai Rasul dan beriman pada Islam. Tercatat 6 orang kaum Khazraj mengikuti dakwah Nabi. Mereka adalah Sa'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harits, Rafi bin Malik, Khutbah bin Amir bin Hadidah, Utbah bin Amir bin Nabi, dan Jabir bin Abdullah. Awalnya suku Al-Khazraj adalah orang-orang musyrik dan penyembah berhala. Mereka rutin mengunjungi Ka'bah tiap tahun. Saat itu Ka'bah masih menjadi pusat penyembahan berhala. Mereka tidak mempunyai ilmu seperti halnya orang-orang Yahudi yang mempelajari Taurat. Dakwah Nabi Muhammad SAW disambut mereka dengan sukacita karena meyakini beliaulah yang dimaksud orang-orang Yahudi. Baiat Aqobah pertama. Suku Al-Khazraj dan suku Aus telah sampai di Yatsrib. Tanpa menunggu lama, mereka menyampaikan berita telah datang seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Muhammad SAW di Mekah. Seketika gemparlah kota itu. Tidak ada satu rumah pun yang tidak membicarakan Muhammad. Suku Al-Khazraj dan suku Aus kemudian dikenal sebagai kaum Ansor bersama suku-suku lainnya. Setahun kemudian, 12 orang Ansor yang melakukan ibadah haji bertemu Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Peristiwa tersebut dikenal dengan Baiat Aqobah pertama, karena secara istilah berarti membebaskan orang yang dibaiat dari api neraka. 12 orang tersebut dibaiat diambil sumpah oleh Nabi untuk mengakui kenabian beliau. Isi baiat adalah mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak berbohong, dan tidak mendurhakai Nabi. Bagi yang menepati baiat, maka akan mendapatkan surga. Kemudian dijelaskan juga, jika mereka yang berbaiat ini melanggar perjanjian, urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiat Aqobah kedua. Musim haji ke-13 sejak Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada tahun 622 Masehi, penduduk Yasrib datang ke Mekah untuk berhaji. Kedatangan mereka bersama penduduk Yasrib yang masih musyrik. Setibanya di Mekah, mereka menjalin hubungan sembunyi-sembunyi dengan Rasulullah.
Kemudian berjanji bertemu di sebuah bukit pada malam hari untuk membicarakan baiat penduduk Yatsrib yang baru. Inilah baiat Aqobah kedua, sebanyak 73 laki-laki dan 2 orang perempuan yang bernama Nasibah binti Kab dan Asmah binti Am. Rasulullah menemui mereka bersama sang paman, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang masih musyrik namun mempercayai Nabi. Penduduk Ansor membuncah dalam keimanan meminta Nabi membaiat mereka. Nabi pun memerintahkan agar penduduk Yatsrib ini merahasiakan pertemuan tersebut sehingga tidak terjadi bentrokan dengan kaum Quraisy. Mereka dibaiat satu persatu oleh Nabi dengan cara berjabat tangan, kecuali para wanita. Baiat Aqobah II ini berisi perintah untuk taat dan patuh dalam setiap keadaan, berinfak, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi diri, istri-istri dan anak-anak mereka sendiri. Nah, itu saja sedikit cerita dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.